Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sifat dan sikap terpuji dan kisah-kisah cerita tentang akhlak terpuji Rasulullah SAW. Sikap dan sifat Rasulullah SAW. Yang pertama, itiba. Menurut bahasa, itiba yaitu mengikuti. Jadi, itiba kepada Rasulullah SAW yaitu mengikuti, meneladani, dan mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bagi seorang Muslim, mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah kewajiban yang harus ditaati, sebab perilaku Rasulullah SAW adalah gambaran sempurna seorang manusia, dan akhlak Rasulullah SAW adalah akhlak yang paling sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan membahas tentang cinta. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali membagi derajat atau tingkatan cinta kepada Rasulullah SAW menjadi dua tingkatan. Dua tingkatan tersebut, yang pertama adalah tingkatan yang fardu atau wajib, yaitu kecintaan kepada Rasulullah SAW yang mengandung konsekuensi menerima dan mengambil semua petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari sisi Allah dengan penuh rasa cinta, ridho, hormat dan patuh, serta tidak mencari petunjuk dari selain jalan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tingkatan fadl atau keutamaan atau kemuliaan, yaitu kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengandung konsekuensi meneladani beliau dengan baik, mengikuti sunnah beliau dengan benar, dan tingkah laku adab etika ibadah-ibadah sunnah, anjuran makan, minum, pakaian, pergaulan yang baik dengan keluarga, serta semua adab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna dan akhlak beliau yang suci. Yang selanjutnya yaitu takrim. Takrim yaitu penghormatan, penghargaan atau suatu sikap menghormati Nabi. Maksudnya di sini yaitu kita harus memiliki sikap menghormati atau menghargai atau mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam menghormati Nabi kita tidak boleh berlebih-lebihan, sehingga seakan-akan kedudukan Nabi Muhammad itu sejajar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita juga tidak boleh menguranginya. Kita tidak boleh mengurangi rasa hormat kita kepada Nabi, seakan-akan Nabi itu kedudukannya sejajar dengan manusia biasa yang tidak memiliki kebenaran mutlak dalam perkataan atau perbuatannya. Pembahasan yang keempat yaitu gemar bersolawat. Diriwayatkan bahwa makna solawat Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pujian Allah kepada atas beliau di hadapannya para malaikatnya. Sedangkan solawat malaikat berarti mendoakan beliau, dan solawat umatnya berarti permohonan ampun bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengucapkan solawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh syariat pada waktu-waktu yang diperintahkan, baik hukumnya wajib ataupun sunnah. Berikut adalah manfaat kita melantunkan sholawat. Yang pertama yaitu sholawat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, dan yang kedua mendapatkan 10 kali sholawat dari Allah bagi yang bersholawat sekali untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, diharapkan dikabulkan doa apabila didahului dengan sholawat tersebut. Dan yang keempat, sholawat merupakan sebab mendapatkan syafi'ah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengucapkan sholawat diiringi dengan permohonan kepada Allah. Dan yang kelima yaitu sholawat merupakan sebab diampuninya dosa-dosa. Saya akan menjelaskan tentang kisah cerita akhlak terpuji Rasulullah SAW. Kisah ini bercerita tentang seorang pengemis buta yang sangat membenci Rasul. Namun, tanpa memperdulikan sikap pengemis itu, Rasul tetap berbuat baik dan memberi makan pengemis setiap hari. Sampai suatu hari Rasul meninggal dan kebiasaan memberi makan tersebut digantikan oleh Abu Bakar. Barulah pengemis itu tersadar dan menangis akan kebaikan Rasulullah. Lantas seketika saat itu juga si pengemis Yahudi buta segera bersaksi di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pengemis buta itu memilih untuk memeluk agama Islam. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah
Selayaknya kita harus selalu mendoakan dan tetap berbuat baik kepada seseorang yang menghina atau menyakiti hati kita. Kelak, kebaikan akan senantiasa mengalir. Baik, materi selanjutnya adalah betapa Rasulullah SAW mencintai umatnya. Dikisahkan yang pertama adalah kisah ketika Nabi Muhammad SAW menjadi imam sholat. Suara kemerutuk selayaknya sendi-sendi yang bergeser tiap kali Nabi Muhammad SAW berpindah dari rukun satu ke rukun yang lain membuat para sahabat bertanya-tanya. Salah satunya adalah sahabat Umar. Dan ketika selesai sholat, sahabat Umar pun menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apakah engkau sedang sakit?" Jawab Nabi Muhammad adalah, "Tidak, ya sahabatku, saya sedang sehat dan bugar." Namun, suara apa kemerutuk layaknya sendi-sendi yang bergeser bermunculan ketika engkau mengerjakan sholat, ya Rasul? Lalu Nabi Muhammad SAW membuka jubahnya. Amat terkejutlah para sahabat yang melihat perut kempis Nabi Muhammad SAW dililiti oleh kain yang berisikan kerikil untuk menahan lapar. Para sahabat pun menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, kenapa tidak engkau ujarkan kesulitan yang engkau alami agar kami bisa mengusahakan untukmu?" Namun Nabi Muhammad SAW menolak, karena tidak ingin menjadi beban untuk kaumnya. Sungguh, Nabi Muhammad adalah sosok pemimpin yang sangat bijaksana dan sangat bertanggung jawab atas kaumnya. Kisah yang kedua adalah pernah dengan tanpa rasa canggung, Nabi Muhammad SAW makan di sebelah orang tua yang penuh kudis, miskin dan kotor. Hanya diam dan bersabar ketika surban yang beliau kenakan ditarik dengan kasar oleh seorang Arab Badui hingga membekaskan luka merah di lehernya. Tak hanya itu, dengan penuh rasa kehambaan, Nabi Muhammad SAW membasuh tempat yang dikencingi di dalam masjid oleh orang Arab Badui ini, yang kemudian dengan sabar dan lembut menegur kepada orang Arab Badui ini dengan penuh rasa sabar dan kasih sayang. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dan kisah Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan betapa Rasulullah SAW mencintai umatnya. Sudahkah kita sebagai umatnya senantiasa meneladani akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW ini, senantiasa mengingat Rasulullah dan bersolawat untuknya, bertawaduk yakni senantiasa rendah hati seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Beliau yang sudah dijamin oleh Allah SWT surga tetap mengerjakan beragam ibadah dengan sungguh-sungguh. Tidak malukah kita sebagai hamba biasa yang masih merasa terbebani ataupun merasa berat ketika melaksanakan perintah Allah SWT? Jawabannya adalah ada di dalam diri kita masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketegasan Nabi Muhammad SAW yang memberikan hidayah. Nabi Muhammad SAW dapat berperilaku tegas dan tetap dengan kelembutan, sehingga tidak menyakiti hati umatnya. Beliau tidak pernah berkata maupun berlaku kasar kepada mereka yang menghinanya. Adapun terdapat sebuah kisah teladan Nabi yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah memotong lidah seseorang sehingga menyadarkan hati seseorang tersebut. Beliau memperlakukan umatnya dengan penuh kelembutan hati dan tulus mewarnai kehidupan di sekelilingnya. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Di sini kami mengambil contoh sifat kedermawanan Nabi Muhammad. Diceritakan oleh Siti Aisyah bahwa suatu hari ketika Nabi Muhammad sedang sakit, beliau justru menanyakan di manakah uang yang dititipkan kepada Aisyah. Apakah uang tersebut sudah disedekahkan ataukah belum? Beliau juga berkata, seandainya tiba-tiba hari ini beliau meninggal, maka beliau akan sangat malu bertemu dengan Allah sedangkan di rumahnya masih ada uang yang tersimpan. Kemudian Rasulullah mengutus Aisyah untuk segera membagikan uang tersebut di jalan Allah.
Sifat Nabi Muhammad tersebut menjadi tamparan keras bagi kita untuk tidak mementingkan kepentingan duniawi dan dengan ikhlas memberikan apa yang kita punya kepada orang yang membutuhkan. Demikianlah salah satu dari sifat Rasulullah yang dapat kita teladani. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.